Oke, kita tunggu sampai agak banyak dulu yang join ya. Sambil nunggu. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam acara TM Share volume yang ke-19 kali ini. Bersama saya Rifki, saya akan menjadi moderator kali ini dalam bincang-bincang sore. Pada kesempatan sebelum sebelum aku lanjutkan nih, cek ombak dulu ya. Ini suaraku kedengar nggak? Mungkin bisa bantu teman-teman yang udah join, bisa cek suaraku kedengar jelas nggak ya? Halo teman-teman. Oke, siap. Oke, sip, thank you. Aku lanjut ya. Jadi untuk kali ini TM Share volume yang ke-19 kita akan membahas tentang perjalanan reflektif menjenguk pelosok negeri. Itu tema kita pada sore hari ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita juga kedatangan tamu spesial kita. Jadi setiap minggu kita kedatangan tamu spesial yang kali ini kita kedatangan anak muda gitu. Dia adalah Linda Fitria. Dia adalah salah satu penulis buku Dari Sirgai ke Keva. Ini adalah salah satu buku terbitan Teras Mitra yang diterbitkan pada akhir 2018 gitu. Selain itu dia juga sarjana muda lulusan antropologi UGM yang punya kegemaran dan traveling dan menulis gitu. Ini kita akan dengar cerita dari Linda Fitria. Sebelumnya aku akan undang dulu ya. Oke, kita tunggu. Halo, Linda, apa kabar? Halo, Halo. suaraku kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Aman ya. Oke, suara aku juga kedengeran. Iya. Oke, siap. Ya, ini aku tadi udah memperkenalkanmu ke teman-teman Teras Mitra nih. Tapi cuman sebagian. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol nih, mungkin Linda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin bisa kenalan, kesibukannya sekarang ngapain gitu. Silahkan Linda. Ya, jadi selamat sore teman-teman. Saya Linda Fitria, biasa dipanggil Linda. Saya salah satu penulis dalam buku ini Dari Sergai ke Keva. Jadi kalau ngomongin latar belakang, saya punya latar belakang pendidikan antropologi budaya UGM. Jadi saya baru lulus bulan 2 kemarin. Dan setelah lulus kemarin saya sempat gabung jadi salah satu asisten riset di satu lembaga konservasi namanya Komodo Survival Program. Terus saya sendiri tuh asli Madura. Terus sekarang kebetulan lagi ikut menyemarakan buat kampanye virtual di satu komunitas saya namanya Youth for Peaceland. Gitu. Oke, itu cukup. Ya, Cukup, sedikit udah nggak usah perkenalan. panjang-panjang. Linda Fitria. Ya, baru lulus kemarin, bulan Februari ya kalau nggak salah. Ya. Tapi sudah punya kesibukan sekarang ya. Oke, Linda. Nah, ini kan kamu suka traveling ya, udah pernah menjajah beberapa daerah di Indonesia dan aku lihat kebanyakan nih di Indonesia bagian timur gitu. Sebelum nanti masuk ke poin-poin apa namanya, mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah kamu lakukan nih, aku pengen tahu nih sejak kapan sih kamu mulai punya apa ya hobi traveling gitu dan
apa namanya? Kapan tepatnya kamu mulai melakukan traveling dan mengerjakan program-program bersama teman-teman? Kalau buat traveling sendiri sebenarnya udah mulai dari kecil. Jadi sejak kecil itu punya cita-cita buat keliling Indonesia kan. Tapi itu baru kewujud ketika aku SMA. Jadi SMA tuh aku ikut satu organisasi pecinta alam yang itu pertama kalinya aku pergi keluar Jawa, Bali. Jadi waktu itu pertama kali pergi ke Lombok. Terus kalau buat yang urusan lebih profesional itu waktu aku kuliah sih, sejak aku masuk antropologi itu aku dapat kesempatan buat ikut kegiatan-kegiatan keluar Jawa, Bali. Dan untuk kegiatan yang pertama yang benar-benar keluar itu waktu tahun 2017. Jadi waktu itu bulan Oktober 2017 aku ikut satu kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya itu kegiatannya ekspedisi jalur rempah. Jadi di sana di kesempatan itu aku pertama kali keluar jauh, terus pertama kali naik pesawat juga waktu itu. Terus di sana aku langsung kerja di satu pulau, namanya pulaunya itu Pulau Saparua. Dia ada di wilayah Kepulauan Lease di Provinsi Maluku, dan itu pertama kalinya aku keluar, benar-benar keluar yang sampai lama, sampai 2 minggu aku di sana, dan buat gali-gali data tentang sejarah jalur rempah masa lalu. Oke, itu pertama kali ya? Ya, pertama kalinya. Oke, sebelum lanjut nih, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman. Tadi aku lupa nyampein di awal. Jadi tetap stay tune di live IG Teras Mitra kali ini, karena nanti kita akan ada kuis di akhir acara. Bahan kuisnya adalah dari obrolan kita gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ngikutin dari awal sampai akhir, nanti takutnya ketinggalan. Nanti kuis akan kita post di instastory-nya Teras Mitra. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nanti juga akan ada gift juga untuk penanya terbaik. Jadi teman-teman silahkan bertanya itu di kolom komentar di bawah. Yang tertarik dengan traveling, yang tertarik dengan cerita yang Linda sampaikan, nanti bisa tanya-tanya langsung gitu. Nanti penanya terbaik akan kita kasih gift. Oke, lanjut. Ekspedisi jalur rempah, ya kan tadi ya terakhir. Jadi ini adalah awal pertama kamu keluar ya, melihat dunia. Gitu. Terus istilahnya bukan sekedar traveling aja yang kamu lakukan, tapi juga melakukan program gitu. Yang awalnya kamu hanya sekedar jalan-jalan gitu, tapi setelah ini kamu traveling sambil bekerja. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu kan 2017 akhir ya. Terus lewat salah satu teman aku di ekspedisi jalur rempah itu kan teman-temannya udah skala nasional waktu itu. Ada satu teman dari Maumere waktu itu, dia ngirimin aku satu pengumuman tentang dibukanya pendaftaran beasiswa menulis naratif. Waktu itu diselenggarakan sama JF, SGP dan LSPP, dan waktu itu aku daftar terus akhirnya keterima, jadi salah satu yang keterima. Waktu itu ada 10 orang yang keterima, dan skalanya juga nasional. Saya keterima dan mengikuti rangkaian latihan penulisan, dan akhirnya bulan April 2018 aku berangkat ke Keva Manado. Dia ibu kota Kabupaten Timur Tengah Utara di Pulau NTT, di Pulau Timor, Provinsi NTT, buat liputan tentang ada satu kelompok penenun di sana yang juga mitranya Teras Mitra. Oke. Dan akhirnya jadi buku ini. Oke, itu proyek selanjutnya ya. Awalnya jalan-jalan, sekarang jalan-jalan sambil nulis gitu. Ini suara aku kedengeran ya? Tadi ada yang komen nih, ya, suaranya lebih gitu ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Perjalanan kedua ke Keva Manado di timur TTU ya, kalau nggak salah. Mungkin bisa diceritakan nih. Ini program memang dulu yang
apa namanya yang uh, menginisiasi adalah Teras Mitra. Jadi kita mengumpulkan anak-anak muda di pelosok di Indonesia gitu untuk kita berikan pelatihan penulisan gitu dan kita sebar di Indonesia di beberapa daerah di Indonesia untuk menuliskan kisah-kisah apa namanya kisah-kisah inspiratif ya dari setiap lokasi gitu. Nah mungkin bisa diceritain nggak awalnya kamu dapat informasi ini tuh dari mana, terus prosesnya seperti apa sih, semenyenangkan apa gitu, terus apa yang kamu dapatkan ketika bertemu dengan masyarakat di Keva? Ya, itu tadi pertemuan saya dengan pengumuman pendaftaran ini pertama kali didapat dari salah satu teman saya yang juga peserta ekspedisi jalur Mekah waktu itu. Akhirnya saya daftar, terus apply data diri dan juga esai. Waktu itu esai kami tentang keberagaman kan. Nah, di esai itu saya nulis tentang keberagaman yang kebanggaan saya akan keberagaman di Indonesia yang studi kasusnya waktu itu di Maluku. Waktu saya pertama kali ke Maluku dan mendapat kesan yang baik, dan di situ saya tuliskan. Kemudian akhirnya diseleksi, dan waktu itu ada 3 hari kami diseleksi 10 orang. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi juga. Terus kami diseleksi 3 hari, kami di Jakarta buat kayak pelatihan penulisan. Waktu itu salah satu mentornya itu ada Mbak Linda Kristanti yang juga editor buku kami. Lalu bulan April 2018 kami terbang ke berbagai tempat di Indonesia, ke tempat-tempatnya mitra juga. Jadi waktu itu karena ada yang dari luar Jawa juga, jadi yang dari luar Jawa itu kami mereka yang dari luar Jawa itu liputannya di Jawa Tengah, kemudian di Yogyakarta juga. Kemudian yang dari Jawa itu kami keluar Jawa, ada yang di Sergai, terus ada yang di Tenganan di Bali, dan ada juga yang di Keva Menangan. Jadi waktu itu dibagi jadi 5 tim dan berdua gitu. Dan akhirnya saya liputan di Keva, meliput tentang satu komunitas tenun di sana namanya Tafiantah. Komunitas ini juga komunitas yang jadi mitranya Teras Mitra, dan pendiri dari komunitas ini sendiri namanya Mama Yovita Metabastian. Dan Mama Yovita Metabastian ini menurut saya adalah orang yang hebat. Jadi kayak sudah dari tahun 80-an akhir beliau mendirikan komunitas ini untuk memberdayakan perempuan-perempuan penenun yang ada di Timur Tengah Utara. Jadi kan kalau dulu tenun itu dijual cuman sebagai kain tenun gitu, tapi Mama Yovita itu berusaha untuk berinovasi dan menjadikan tenun itu nggak cuma sekedar kain, tapi juga barang yang sudah jadi gitu. Tapi waktu itu bulan April 2018, sayangnya waktu saya liputan itu Mama Yovita juga sempat ada masalah kepemilikan tanah, rumah seni mereka itu sempat kayak ada sengketa gitu kan. Jadi waktu itu tulisan saya juga salah satunya tentang itu. Tapi sayangnya kemarin update terakhir waktu bulan Agustus 2019, sayangnya rumah itu terpaksa dirobohkan gitu kan. Jadi waktu itu juga sempat sedih. Terus Teras Mitra juga waktu itu sempat menggalang dana juga buat membangun rumah seni yang baru gitu. Jadi tulisan saya tentang Mama Yovita itu di buku Dari Sergai ke Keva juga menunjukkan sisi perjuangan Mama Yovita dalam mempertahankan rumah seni yang itu jadi rumah kreasi buat para penenun yang ada di Timur Tengah. Rumah tenun Biboki itu ya. Iya, Biboki Art Shop. Biboki Art Shop ya. Ini juga kemarin sempat difilmkan juga sama Teras Mitra. Iya. Jadi ada sebuah film yang menceritakan tentang beberapa perjuangan wanita gitu. Salah satunya adalah Mama Yovita gitu. Mungkin teman-teman beberapa udah ada yang nonton lah. Gitu. Sangat inspiratif memang. Terus berarti berapa hari kamu di sana dan menulis gitu?
nggak nyampe seminggu sih, kurang lebih 5 hari di TTU, sambil data 5 hari di situ. Kami saya sama teman saya satu dari Jakarta, kemudian ditemani sama 2 mentor juga gitu. Kayak Oke, berarti pergi ke kalian rumah-rumah penerus gitu. tetap ada pendampingan ya dari Ya, teman-teman teras tetap mitra di ada. sana ya. Nggak mungkin, Oke, sip. nggak. Ya, oke. Sekedar informasi juga ini bukunya juga sudah kita terbitkan beberapa Ya, tahun yang lalu. Jadi, nah ini bukunya teman-teman bisa yang tertarik apa yang diceritakan sama uh, Linda ini nanti bisa cek IG-nya Teras Mitra juga, kita ada bukunya di situ. Oke, lanjut nih ke pengalaman selanjutnya. Tadi sudah jalan-jalan apa namanya menulis gitu, menulis buku. Selanjutnya setelah itu apa lagi? Setelah Setelah dari itu Keva. dari Keva 2018 pertengahan saya KKN tuh. Udah waktunya KKN. KKN saya ke Maluku lagi, ke Pulau Seram. Kemudian kalau ini akhir 2018 bulan Desember tuh saya ini juga apa namanya ikut satu kegiatannya Badan Restorasi Gambut. Jadi mereka ada kegiatan live-in untuk memperkenalkan apa itu gambut ke anak-anak muda yang kebetulan kuliahnya itu di wilayah Jawa. Jadi waktu itu ada 12 orang dari beberapa universitas di Jawa buat ikut live-in di Kalimantan Tengah. Waktu itu kami sekitar 1 minggu di sana di Kalimantan Tengah. Jadi ada di Palangkaraya, di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian di Kabupaten Berkapuas, buat melihat gimana aktivitas restorasi yang ada di sana yang dilakukan sama masyarakat di sana. Nah, kegiatan ini juga yang akhirnya membuat kami berinisiatif untuk melahirkan satu komunitas namanya Youth for Fitland yang sampai sekarang aktif buat mengadakan kampanye-kampanye visual yang targetnya itu anak-anak muda perkotaan yang belum kenal sama gambut. Oke. Lanjut lagi nih. Ini ada yang tanya nih. Yang mulai tanya nih ada dari Mutia Avianti. Selamat tinggal di sana nih Kak Linda. Belajar cara membuat tenun juga nggak sih? Nah, ini mungkin yang di waktu kamu di Keva tadi ya. Waktu itu sayangnya karena terlalu bentar banget, nggak nyampe seminggu juga. Jadi belum sempat buat ikut cara belajar menenun yang baik dan benar. Tapi waktu itu sempat ngelihat gimana prosesnya, kemudian proses mereka mewarnai, terus kayak bahan-bahannya apa aja itu sempat melihat demonya mereka gitu. Karena saya juga sempat pergi ke rumah-rumah buat lihat itu. Tapi kalau misal untuk menenun belum sih. Mungkin kalau waktunya lebih panjang waktu itu bisa menghasilkan tenun. Oke, sip. Ya, mungkin. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Diki Lopulalan. Linda kok bisa ambil hati para mama daerah-daerah yang kamu kunjungi sih gitu nih. Iya, jadi setiap lokasi kan pasti perlu pendekatan kan. Ini mungkin Ya, gimana tuh caranya pendekatan? pendekatannya sebenarnya tantangan terbesar ketika kita berkomunikasi dengan orang komunitas-komunitas di daerah itu adalah kita nggak bisa ngomong pakai bahasa daerah mereka. Jadi aku merasa kalau misal kita ngomong pakai bahasa mereka itu pendekatannya akan lebih mudah. Nah, biasanya kalau pergi ke daerah-daerah itu aku biasanya langsung nyiapin satu catatan gitu, catatan buat kayak nulis tentang kata-kata dalam bahasa daerah tersebut, terus kayak nanti dihafalin, terus biasanya diterapin juga. Soalnya nanti biasanya kalau kita ngomong terus pakai bahasa daerah, itu nanti penerimaan masyarakat itu lebih beda sama kita. Jadi kayak kita dianggap bukan sebagai orang asing, tapi malah dianggap kayak keluarga gitu kan. Terus kalau tadi Bang Diki nanya, kok bisa sih mengambil hati? Kalau saya sih tiap satu tempat terus tinggal di rumah orang, selalu nganggep orang itu sebagai
orang tua saya gitu. Jadi kayak Oke. orang tua saya kan jauh tuh di Madura, jadi selama di lapangan ya orang tua saya yang ada di sana gitu. Jadi saya selalu merasa kalau mereka tuh jadi pengganti orang tua saya gitu sih. Kayak secara nggak langsung nanti akan kebentuk sendiri nanti ikatan ikatan kedekatan saya sama orang tua sama keluarga baru yang ada di tempat-tempat yang saya kunjungi gitu. Oke, wow, keren, keren, keren. Ini ada satu pertanyaan lagi dari RFD Zulfi. Udah bisa berapa bahasa daerah, Mbak? Udah bisa berapa bahasa daerah? Eh, Kalau Jawa sama Madura kan emang bahasa saya dari kecil. Terus kalau yang dari belajar itu saya paling bisa itu ya dikit-dikit sih sebenarnya dasar banget. Itu bahasa Bima, Hmm. terus bahasa Dawan. Bahasa Dawan tuh bahasa di Timur. Kemudian bahasa Ambon sih. Ambon, terus waktu KKN juga belajar bahasa Serua. Serua itu satu suku di Maluku. Kemudian belajar bahasa Bugis juga dikit-dikit ngerti. Bahasa Bajo, terus yang terbaru bahasa Komodo sih. Yang paling terbaru saya pelajarin. Tapi itu susah banget sih bahasa Komodo. Oke, aku tertarik sih tentang cara pendekatanmu sama masyarakat di sana nih. Mungkin bisa kasih contoh nggak gimana hubunganmu sama mamah-mamah itu gitu, mamah di sana gitu. Uh, Sedekat apa sih gitu? Dan Sedekat apa oke, hubungannya sama mereka? Uh, ini sih apa namanya? Kalau aku udah selesai kegiatan tuh, hmm, biasanya apa ya berbulan-bulan setelahnya itu tetap tetap masih berhubungan gitu, berhubungan dekat, kadang telepon, kadang saling berkabar gitu. Bahkan tadi malam sempat ada salah satu keluarga aku yang di kebetulan di Longos juga sampai apa namanya keluarga mereka angkat nih ya. telepon juga. Iya, keluarga apa ya? Jadi kayak saudaranya, keluarga rumah yang aku tinggalin itu telepon tadi Oke, malam cerita kayak update berita gitu lah, update berita terbaru dari sana kayak siapa yang meninggal, siapa yang lahiran, siapa yang mau nikah itu kayak selalu di ini kayak dikabarin gitu. Terus kayak misal Lebaran tuh selalu nelpon juga. uh, Lebaran tuh nelpon kayak apa namanya maaf-maafan. Terus kalau buat mama aku yang di Maluku kan kebetulan Nasrani, jadi biasanya hmm, nelpon tiap mau apa namanya mau Natal itu telepon juga. Terus pernah waktu itu juga kalau aku ulang tahun kadang tuh pernah kan kalau orang-orang Maluku tuh suaranya bagus-bagus ya. Nah waktu itu iya, pernah aku ulang tahun terus kayak dikirimin sama saudara-saudara aku gitu anak-anaknya mama tuh kayak mereka apa nyanyi nyanyi lagu ulang tahun terus kayak dikirimin ke aku. Jadi itu sih kayak selalu keep in touch sama mereka gitu. wah, berarti untuk apa namanya silaturahmi tetap selalu dijaga ya Iya walaupun udah. tetap jalan. Soalnya kalau Oke, misal penting itu ya. mereka tuh tipenya gini sih setahu aku kalau misal kita kita selalu selalu berusaha berhubungan sama mereka, mereka tuh bakal bakal nggak segan gitu buat hubungin kita. Karena ada beberapa kasus yang mereka tuh cerita kalau saya tuh sebenarnya pengen ngubungin ini, tapi kayak nggak pernah diangkat. Jadi saya sendiri juga takut buat ngubungin karena takut ganggu gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih emang untuk apa ya melakukan hubungan sama mereka tuh selalu berkelanjutan gitulah. Oke, menarik banget. Ini kayaknya masih banyak ya tempat-tempat lokasi yang belum kamu ceritain ini selanjutnya nih, apalagi setelah itu, setelah Setelah itu dari mana nih? oh ya setelah 2018 aku ke Hmm, Kalimantan terus bikin sama teman-teman bikin Youth for Fitland terus 2019 itu aku nggak berharap banyak sih 2019 tuh buat kemana-mana tapi sebenarnya 2019 planning aku adalah ngerjain skripsi terus ngambil data di tempat KKN aku di Maluku. Jadi hmm, waktu itu aku mau nulis tentang perpindahan masyarakat suku Serua ke Pulau Seram waktu itu dan sempat udah seminar proposal juga dan udah di ACC udah dapet dosen tapi ternyata skripsi aku dibatalin buat ke Maluku padahal udah nabung waktu itu. Karena oke, waktu itu aku harus ngambil proyeknya proyek jurusan aku buat skripsian di Freiburg di Jerman. Jadi waktu itu akhirnya nggak jadi buat ke timur lagi tapi nggak tahu kenapa kesempatan membawa aku buat buat ke timur lagi. Nah
Waktu itu 2019 bulan Juli, aku tuh ikut volunteer penelitian, volunteer riset di satu satu lembaga konservasi komodo namanya Komodo Survival Program. Nah, di situ aku selama 70 hari tinggal di satu pulau namanya Pulau Longos. Dia jaraknya sekitar 3 jam dari kota Labuan Bajo, naik perahu, naik kapal gitu, kapal motor ke pulau itu. Dan selama 70 hari aku tinggal sama 3 keluarga di sana. Jadi kayak tinggal di 3 kampung yang di tiap kampung tuh aku punya keluarga gitu. Di sana tujuan aku di sana buat jadi asisten riset sih, riset sosial gitu tentang gimana hubungan masyarakat di pulau itu sama biawak komodo. Jadi di pulau itu tuh ada biawak komodo yang dia nggak masuk di kawasan Taman Nasional Komodo gitu. Jadi apa namanya, itu lapangan terlama aku sih, 70 hari aku harus meninggalkan keseharian aku buat tinggal di sana. Keren, keren. Nah ini kan lama ya prosesnya. Mungkin ada pengalaman menarik nggak sih dari ini yang komodo nih? Yang di Pulau Komodo ini Pengalaman ada menariknya pengalaman menarik nggak? ini apa ya, kayak aku banyak melakukan aktivitas baru. Jadi kan kalau di rumah, Heeh. kan aku di rumah Mm-mm. itu, rumah aku tuh di tengah-tengah Pulau Madura gitu. Jadi kayak di dataran tinggi gitu kan. Tapi Hmm. waktu aku ke Maluku, terus kemudian ke NTT ini yang di Longos ini, aku hidup sama orang-orang yang basicnya itu pelaut gitu, nelayan. Jadi Oke. itu adalah kayak pengalaman hidup yang bikin aku gumun ya, orang-orang Jawa bilangnya gumun gitu. Iya. Kayak apa namanya, wow ada ikan gitu, wow bisa ini, kayak segala hal yang mereka lakukan yang berkaitan dengan apa namanya, kelautan tuh aku selalu bikin aku gumun. Pengalaman termengesankan waktu itu adalah aku tinggal di satu kampung yang kemudian aku diajak buat ini, buat cari hasil laut di Oke. di tengah laut, tapi waktu lautnya masih surut. Jadi itu mereka istilahnya bilangnya menyuluh. Menyuluh itu di tengah laut waktu lautnya surut. Nah, waktu itu kayak itu adalah salah satu pengalaman yang paling berharga sih buat aku, karena bener-bener aku jadi tahu orang-orang di sana tuh kalau nyari hasil laut di tengah Ikan. laut tuh kayak Hmm. apa. Terus habis itu waktu itu berapa jam ya, sekitar 5 jam aku di laut. Jadi tahu gitu loh tentang kehidupan orang-orang yang menggantungkan diri pada sektor kelautan gitu. Oke. Banyak banget pengalaman tambahan ya yang kamu dapat di sana berarti. Ini masuk ke pertanyaan lagi nih. Ya, Em, ini ada yang tanya dari Agus Sarif, Agus Sari FM. Kak Linda, ya. selama di sana ada pengalaman horor nggak? Ya bisa diceritain tuh. Pengalaman horor ya. Hmm, Iya. apa namanya? Ini sih parno-parno aja gitu. Pengalaman horor apa ya, pernah pernah kan kadang aku pernah di Longos ya. Di Longos itu ada satu cerita. Jadi misal kita dengar suara tokek, suara tokek Hmm, berapa hmm. kali? 7 kali kalau nggak salah. Itu Oke. katanya ada sesuatu gitu kan, ada makhluk gaib gitu lah. Nah, Oke. kebetulan waktu itu aku jalan dari satu kampung ke kampung lain tuh harus lewat hutan jati gitu lah, berdua doang perempuan. Hmm. Terus habis itu kita jalan, terus ada suara tokek dan tokeknya itu dihitung. Ini salah satu pelakunya di sini. Dihitung dan ternyata 7, beneran 7. Terus kayak kita jadi patah sendiri, apakah itu benar-benar makhluk gaib yang dimaksud gitu kan. Jadi selama di Lokos aku merasa banyak hal mistis gitu lah di sana. Terus yang lain juga mistisnya ini sih, sempat ada isu apa namanya, kedatangan Swangi. Jadi Swangi itu kayak apa ya, semacam hantu lah di wilayah timur tuh. Jadi Oke. di satu kampung itu katanya ada jadwal-jadwal tertentu, dari 3 hari dalam seminggu itu mereka eh, apa namanya, kayak bakal ada hari-hari yang cocok untuk Swangi datang mencari korban gitu. Nah, waktu itu Wow. kebetulan malam Sabtu itu jadwalnya kalau nggak salah.
itu tiba-tiba aku denger bau kamar mandi, gotnya kamar mandi. Jadi kayak ada Hmm. orang yang itu katanya itu adalah Swangi gitu. Jadi biasanya Swangi itu mereka bakal mandi lumpur ininya, pembuangan kamar mandi itu. Dan biasanya mereka akan menargetkan untuk cari korban. Korbannya itu biasanya ibu hamil, kemudian anak kecil sama anak gadis. Gitu. Jadi waktu itu aku kayak takut sih. Tapi Takut banget nggak waktu itu kejadian ya. kan? Enggak. Jadi kayak cuma di Parno aja. Ya, syukurlah. Oke, di Longos kamu juga juga dapat mama angkat lagi di sana. Ada Malah mama aku keluarga juga. ya ada 3 keluarga di sana. Dekat juga. Cuman satu kampung itu malah deket sama saudara-saudaranya yang lain. Jadi kayak saudara-saudaranya bapak yang lain gitu. Jadi punya paman, punya nenek gitu. Bahkan waktu aku pulang tuh nangis lah, nangis drama-drama gitu lah. Terus kayak pulangnya itu waktu itu sempet dianterin juga ke bandara, ada keluarga yang nganterin juga. Sampai sekarang juga masih saling berkabar gitu. Oke, sangat berkesan ya dari setiap lokasi. Iya, Ini ada pertanyaan lagi nih punya dari, punya banyak mama. iya. Mbak Linda bagi tips cara cepat menghafal bahasa daerah dong Mbak gitu. Gimana caranya? Mungkin ada tipsnya, tips khusus gitu. Oh, tipsnya itu adalah pertama kita nyediain catatan buat apa namanya nulis gitu, nulis istilah-istilah dalam bahasa daerah. Yang kedua itu diterapkan misal kita sama orang sana, sama orang rumah sana itu berusaha buat ngomong pakai bahasa daerah itu. Yang ketiga ini yang menurut aku paling efektif sih, kita mencoba ngomong sama anak kecil. Jadi Oke, biasanya kan anak kecil tuh nggak bisa lancar ngomong bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain mereka kan gemes gitu ya. Terus kayak kita pengen ngomong sama mereka, tapi kita nggak bisa ngomong. Akhirnya ya itu kedorong buat ngomong pakai bahasa daerah. Jadi kalau ngomong sama anak kecil jadinya harus pakai bahasa daerah. Itu yang membuat kita bisa lebih cepat buat belajar bahasa daerah. oke, iya kalau anak kecil kan kita nggak malu juga ya buat belajar Iya sama benar mereka. buat salah. Malah kita belajar dari mereka. Oke, setelah dari Komodo, Kayak nggak dari kemana Longos lagi? itu. Dari Longos ya, Longos terus apa lagi setelah Terus itu? Kemana kemana lagi? lagi? Setelah dari Longos aku skripsian, terus aku Hmm, sidang. Terus kemarin Maret, bulan Maret aku pergi ke Komodo. Jadi kayak waktu itu aku juga sama di hmm, apa namanya di riset sama satu lembaga konservasi tadi yang Komodo Journal Program. hmm. Aku di sana 1 bulan hidup sama masyarakat suku Komodo. Jadi kan aku jadi tahu gitu di sana ada satu masyarakat suku Komodo yang itu berbeda. Kan orang-orang lebih banyak ini ya, kadang lebih banyak yang lebih kenal sama biawak Komodo daripada orang-orang sana. Jadi waktu itu aku Oke, punya kesempatan buat riset tentang masyarakat Komodo dan ternyata mereka juga punya satu bahasanya itu apa ya, bahasa Komodo yang beda sama bahasa Manggarai, beda sama bahasa Bima atau Bajo yang sering di apa ya, sering dipakai sama orang-orang di Flores bagian barat. oke, oke. Jadi menurutmu gimana sih masyarakat Indonesia yang jauh di pusat, jauh dari pusat keramaian dan kekuasaan? Apa pendapatmu Nah, tentang menurut aku masyarakat? mereka sangat ini ya mengajarkan aku justru keberagaman akan pengalaman hidup yang lebih beragam gitu daripada kalau kita misal nonton TV terus kita lihat berita tentang orang-orang Jakarta, para politikus tuh kayak ya kehidupannya kayak ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika aku langsung ke lapangan terus ketemu sama mereka, mereka kayak ngajarin aku banyak hal tentang kehidupan. Terus kayak yang paling berkesan adalah apa ya kayak mereka ngajarin aku buat lebih menghargai hal-hal kecil gitu. Jadi kayak lebih menegaskan kalau ini loh kebahagiaan itu sebenarnya sederhana gitu. Jadi apa namanya? Aku lebih banyak dapat keberagaman cerita hidup gitu dari mereka. Oke, ya itu pesannya ya. Ini aku lihat tadi emang semua lokasi yang kamu kunjungi adalah di Indonesia bagian timur ya. Dan memang kamu juga
salah satu cita-citanya juga mengunjungi semua daerah di Indonesia bagian timur ya. Itu kenapa sih, alasannya apa? Kenapa Indonesia bagian Alasannya timur gitu? kenapa Indonesia bagian timur? Sebenarnya kalau dulu cita-cita kecil tuh pengen keliling Indonesia ya. Kayak Hmm. cita-cita anak SD yang sangat mainstream menurut aku. Kenapa Indonesia Timur? Karena pertama kali aku ketemu sama orang-orang di Indonesia Timur tuh membuat aku sangat berkesan. Waktu itu aku di Saparua, itu kayak aku mendapat kesan baik. Terus akhirnya nggak tahu kenapa kesempatan-kesempatan membawa aku buat pergi ke Indonesia Timur. Jadi kalau misal ada satu kegiatan yang itu ada embel-embel mau pergi ke daerah timur, itu kayak aku selalu pengen daftar gitu kan. Sebenarnya sempat juga ikut yang ke Kalimantan juga, terus Hmm. sempat pengen pengen magang di satu lembaga konservasi yang ada di Lampung waktu itu, konservasi harimau, tapi nggak tahu kenapa kayak malah feelnya itu nggak terlalu dapat gitu, malah yang di Lampung tuh kayak malah nggak jadi berangkat kan waktu itu. Terus kayak aku sadar mungkin emang jalannya sih jalannya buat pergi ke timur terus. Terus emang ini sih, kan di timur itu kita punya satu kawasan Wallacea area, dan di situ kan Hmm. terkenal akan potensi biodiversitasnya yang apa namanya, yang banyak, terus yang kaya gitu. Nah, di samping kekayaan biodiversitas, di sana kita juga punya kekayaan kebudayaan yang sangat sangat kaya gitu. Jadi kayak ibaratnya kawasan Wallacea ini jadi satu laboratorium penelitian baik buat teman-teman yang di sains atau di teman-teman sosial gitu. Dan kecintaan akan kawasan ini sebenarnya bermula dari aku baca bukunya Alfred Wallace yang Ya. judulnya Kepulauan Indonesia Nusantara. Jadi sebenarnya belum selesai baca juga sih. Cuman kayak ketika baca bukunya itu aku jadi merasakan menemukan Indonesia yang sebenarnya gitu di kawasan timur itu. Jadi kalau misal ada suruh nyebutin sekarang suruh lebih spesifik buat keliling Indonesia bagian mana, aku pastinya keliling Indonesia bagian kawasan ini sih. Kawasan Wallacea area ini. Oke, itu ya. Em, Mungkin ada contoh hal-hal yang sederhana yang dilakukan oleh masyarakat, tadi kan kamu bilang gitu. Maksudnya salah satu alasannya adalah, yang menarik adalah kesederhanaan gitu. Apa sih contohnya? Sebenarnya sederhana ini sih. Jadi kalau aku ke lapangan biasanya Hmm. ini yang di NTT nih, di Forest itu aku hidup di sana selama beberapa lama, terus penuh dengan keterbatasan. Jadi di sana itu kebetulan belum belum beberapa tempat tuh belum dialiri listrik kan, jadi kayak masih pakai Hmm. tenaga surya gitu. Terus keterbatasan listrik dan sinyal di sana itu apa ya, mengajarkan aku akan kebahagiaan kecil gitu. Oke. Di sana itu listrik tenaga suryanya biasanya hidup dari jam 5 sore sampai jam 6 atau 7 pagi keesokan harinya, dan itu apa namanya, ngajarin aku buat survive gimana caranya selama 24 jam HP aku tetap hidup tapi cuman bisa mengakses listrik itu selama 12 jam kurang lebih gitu. Terus kayak kalau mau nyari sinyal juga harus ke tempat-tempat tertentu kayak di dermaga atau ke bukit gitu buat nyari sinyal. Dan aku sadar kalau apa namanya, selama di Jogja, selama di rumah itu kan kayak kita selalu bergantung sama listrik atau sama sinyal gitu kan. Tapi ketika udah di lapangan eh, apa, kita harus dipaksa buat buat melupakan apa ya, kayak itu tuh terbatas, semuanya serba terbatas tapi tetap bisa merasakan kebahagiaan, malah lebih tenang rasanya. Oke, kesederhanaan itu menenangkan ya. Bener. Ya. Apa? Tadi sudah jalan-jalan. Nah, dari setiap lokasi itu kan pasti ada kendala-kendala masing-masing ya. Ah, Mungkin bisa diceritakan salah satu kendalanya sih ketika mengunjungi suatu daerah tuh, kendala terbesarnya apa? Kendala terbesar apa ya, eh mungkin kita juga punya keterbatasan buat mengakses segala informasi, jadi kayak kita tuh nggak bisa buat
membaur ke semua usia gitu. Kayak nggak bisa selamanya kita bisa ke bapak-bapak atau ke ibu-ibu atau ke anak-anak. Jadi itu Oke. sih tantangannya. Tantangannya adalah gimana caranya kita bisa berbaur dengan segala usia buat ngelihat gimana sebenarnya perspektif dari masing-masing kelompok ini tentang satu hal gitu. Terus yang kedua mungkin kendala ini sih, kendala di literatur. Kalau misal kita ke satu tempat terus belum ada literatur sebelumnya, kayak misal waktu aku mau nulis tentang ini apa namanya Serua, tentang suku Serua, itu aku lumayan lumayan kesusahan buat buat mengakses informasi tentang suku ini. Jadi kayak kita harus lebih bekerja ekstra buat apa ya, kayak menggali informasi di lapangan buat bisa nulisnya. Oke, oke. Dari semua lokasi yang udah pernah kamu kunjungi, yang membuat yang kamu merasa paling the best tuh yang di mana? Paling the best ya. Aduh, Oh, sebenarnya yang punya nggak kesan boleh sih bandingin tersendiri. kayak, sebenarnya nggak boleh bandingin kayak gini sih karena semua tempatnya tuh selalu berkesan. Iya, ya, Um, setiap lokasi pasti punya kesan Pasti berkesan, tersendiri. tapi mungkin yang paling paling apa ya, paling bisa mengubah aku kayak Ya, aku jadi lebih gimana gitu. ya, Ini ada sih sisi waktu positifnya lah gitu. ya, sisi positif. Mungkin perjalanan pertama aku sih ke Saparua itu yang bikin aku merasakan kalau apa yang mengubah pola pikir aku tentang Indonesia gitulah. Itu perjalanan pertama aku ke ke Saparua di Hmm. Maluku Tengah, itu mengubah perspektif aku tentang Indonesia ya, itulah. Karena di sana aku bener-bener ketemu sama satu keluarga Nasrani yang bahkan mereka bisa bisa ngerti kalau aku tuh tiap 5 kali sehari tuh butuh air wudhu, dan mereka itu selalu nyediain air wudhu yang apa namanya, buat wudhu, air buat wudhu gitu loh. Dan apa mereka juga jaga makanan banget, karena kalau boleh cerita di Maluku itu mereka punya sistem pelagandong. Jadi satu negeri itu kan di sana sebutannya desa di sana itu sebutannya negeri. Jadi biasanya satu Hmm. negeri itu mereka agamanya sama, Nasrani nih misalnya. Oke. Negeri A itu Nasrani, terus mereka tuh punya saudara jauh di negeri Muslim. Jadi kayak mereka punya ikatan pelagandong di mana setiap negeri Muslim, setiap keluarga Muslim tuh mereka punya saudara di negeri Nasrani. Dan menurut aku itu salah satu pembelajaran hidup yang sangat ini sih mengubah aku tentang keberagaman, tentang toleransi gitu. Ya, sangat menarik ya. Ini perjalanan kamu ini kan kamu lakukan ketika kamu masih kuliah gitu. Nah, Iya. gimana sih cara bagi waktunya gitu? Maksudnya kamu harus melakukan traveling, melakukan proyek-proyek yang kamu lakukan, sedangkan kamu punya tanggungan tugas-tugas kuliah. Ini gimana tipsnya Tipsnya buat membagi adalah waktu? apa namanya? Jadi kalau kita kuliah itu sebenarnya kita punya jatah untuk tidak masuk sih. Berapa ya? 25% atau 15% aku lupa. Sekitar 3 minggu lah, kita 3 minggu atau 2 minggu kita boleh nggak masuk. Jadi kayak aku memanfaatkan jatah itu. Terus kemudian setiap aku pergi ke satu tempat itu kan sebenarnya aku dapat oleh-oleh data nih, dapat oleh-oleh informasi tentang satu masyarakat. Nah biasanya Oke. data itu yang kemudian aku buat sebagai paper akhir mata kuliah aku. Jadi kan kalau misal di antropologi itu kita setiap setiap akhir semester tuh selalu UASnya itu selalu bikin paper tentang satu topik, misal tentang topik kajian kekerasan dan konflik gitu-gitu kan. Pokoknya ada topik-topik tertentu, dan biasanya aku tuh pakai data lapangan buat ini buat dijadiin tugas-tugas UAS. Jadi kayak malah saling mendukung gitu. Ya, sambil menyelam minum air ya. Iya gitu. Cuman buat apa ya, buat lapangan yang relatif lama kayak yang di Longos itu kan aku 70 hari. Itu aku Hmm. berani ngambil itu karena emang udah nggak ada kuliah, emang tanggungannya tinggal skripsi aja waktu itu, tinggal bimbingan, jadi berani ngambil ini sih 70 hari itu. Oke, yang jelas ada
izin ya dari kampus. Iya, jadi dari Nah, tiap penyelenggara itu biasanya ngasih izin. oke. Ini aku sempat kepoin juga dari Instagram. Itu kamu juga pernah keluar ke luar Ya, negeri ya? Kalau nggak salah ke Jerman ya? Ke Jerman atau ya Jerman. ke Jerman? Itu gimana ceritanya? Bisa sampai luar negeri juga Ceritanya selain. secara singkat itu adalah program dari jurusan aku. Jadi jurusan aku di antropologi budaya itu kita punya satu program tandem riset sama Universitas Freiburg Jerman. Itu udah berlangsung Mm-mm. sejak tahun 2004. Pokoknya 2000-an awal 2003 2004 dan setiap 2 tahun sekali ada mahasiswa dari antropologi itu yang dikirim ke sana, terus kayak setahun Oke. berikutnya anak sana dikirim ke sini buat pertukaran, semacam pertukaran mahasiswa tapi buat ajang riset gitu. Jadi waktu itu 2018 habis aku KKN, aku nemenin teman-teman dari Freiburg buat riset di sini, riset di Jogja waktu itu. Aku riset tentang aktivitas konservasi penyu yang ada di Pantai Gua Cemara, Bantul. Kemudian eh, hasil akhirnya itu kita bikin papernya itu kemudian diseleksi buat buat menentukan siapa kira-kira yang tahun depannya bakal berangkat ke Freiburg. Akhirnya sebenarnya kayak aku sedikit tidak berharap sih karena waktu itu udah waktunya skripsian juga dan aku harus punya topik buat seminar proposal kan. Jadi waktu itu Ya. sebenarnya malah aku berencana skripsian yang itu tadi, mau skripsian ke Maluku ke tempat KKN aku buat ke sana. Tapi ternyata setelah dapat pengumuman tentang dosen pembimbing, aku malah keterima buat riset di Freiburg. Jadi waktu itu bulan Mei 2019 aku riset di Freiburg buat ambil data skripsi aku. Jadi di sana aku riset tentang aktivitas gerakan konservasi lebah dari masyarakat di Freiburg. Jadi orang-orang sana itu sedang menggalakkan satu gerakan lingkungan yang berusaha untuk menyelamatkan lebah.